beliau diangkat, maka digelar beliau dengan Ahmad Salabiyah Al-Aidrus. Jadi Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini mempunyai ayah bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Ibu beliau bernama Aminah, jadi sama dengan nama daripada nama ayah dan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau bernama Syekh Abdullah, itu asal daripada bukan orang kita Kalimantan, tapi luar negeri daripada Kalimantan. Karena zaman penjajah beliau hijrah ke Kalimantan dan persis singgah di Martapura, desa Lok Gabang. Kemudian beliau karena menghindari daripada terkenalnya bersama orang-orang, maka kesyekhan beliau itu ditutupi, maka cukup Abdullah sebagai seorang petani waktu itu ya. Kemudian ayah beliau ini sebelum lahirnya Datuk Kalampayan sudah lama kawin dengan Aminah, merindukan seorang bayi. Waktu itu di Lok Gabang tidak ada bayi. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamillah Aminah ini, menghamilkan datuk kita, Datuk Kalampayan. Kemudian pada umur tiannya itu 6 bulan, Datuk Kalampayan dalam tianan ibunya 6 bulan, maka ayahnya dan ibunya melihat turunnya Lailatul Qadar, maka bermunajatlah di sana. Berkat Lailatul Qadar ini, mudahan anak yang dalam kandungan ini menjadi anak alim zahid, anak alim yang sangat bersangatan alim. Jadi yaitu beliau dilahirkan sekitar 300 tahun yang lalu, yaitu pada malam Khamis jam 3 dini hari, tepatnya tanggal 13 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiah, terdahulu setahun daripada Syekh Samman. Jadi Syekh Samman ini lahirnya itu kalau tidak salah 1123 Hijriah. Jadi tertuha Datuk Kalampayan 1 tahun, itulah. Nah, kalau Syekh Samman kelahiran beliau adalah bertepatan dengan wafatnya Al-Qutub Habib Abdullah Al-Haddad tahun itu. Jadi waktu kekutuban wafat, timbullah Syekh Samman menggantikan kekutuban Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, itulah. Jadi Datuk Kalampayan ini lebih muda daripada Datuk kita Syekh Samman 1 tahun. Ada yang membilang juga di menakib satunya 2 tahun. Kemudian lagi beliau setelah lahir diberi nama dengan Ja'far, kecilnya itu Ja'far, Datuk Kalampayan. Ada yang membilang, ada yang tidak kasih gelar, tidak apa-apa. Maksudnya tidak membilang bahwa beliau itu tidak punya nama kecil, tapi di menakib 3 yang sama saya baca dan saya punya ijazah, Datuk Kalampayan itu punya nama lagi kecil itu Ja'far. Itulah yang dicatat ditarim di hadrat maut kehabibannya. Tapi bila mencari silsilah Muhammad Arsyad ditarim sana, ada Muhammad Arsyad tidak ada, tapi yang ada Ja'far waktu kecil sama guru sekumpul kan. Apa guru sekumpul lagi kecilnya Ahmad Kusyairi. Kenapa? Karena sering sakit dan sebagainya, maka haruslah diganti namanya. Makanya bila anak bina nakal, bina berjalan, bina happy aja ganti namanya. Ganti aja namanya kan. Siapa tahu mau berubah gitu kan. Berubah tambah lagi HP-nya. Gitu. Bertambah lagi HP-nya. Gitu. Jadi dirubah nama, bina nakal, bina sakit-sakit. Dihitung, ada hitungannya. Karena hitungan ini kalau tidak salah di dalam kitab itu terjadinya rame-ramenya hitungan nama itu zaman Habib Usman Betawi. Keturunan Habib Usman Betawi itu rame-ramenya hitungan nama. Jadi waktu itu beliau punya keturunan namanya Abu Bakar. Anak beliau itu Abu Bakar, bukan anaknya, cucu beliau itu Abu Bakar. Nah, kemudian anak beliau ini lagi kawin lagi ke kampung sebelah jauh. Ditinggalkannya anak yang ini. Kemudian anak ini bernama lagi Abu Bakar. Jadi salah satunya ada yang sakit, bakal kalahan orang Banjar tuh. Nah mulailah dihitung namanya,
diganti. Nah itu zamannya itu rami hitungan sampai ini mana dihitung nakal bener dah karena pengarasan ini. Nah ganti namanya, bina belanja terus ini, bina minta duit terus, nah ganti. Inilah Datuk Kalampayan dilahirkan pada malam Kamis jam 3 subuh 13 Safar, ya ada yang bilang 15 Safar, ya kurang lebih aja asal Safar. Inilah asal Safar, jangan bulan yang lain, bulan lain ini salah. Kemudian lagi, dan adalah dia Tuan Syekh Muhammad Arsyad ini seorang laki-laki yang solehah, lagi wara', lagi alim dengan segala fan ilmu. Jadi beliau itu sangat bersangkutan alim. Jadi Datuk Kalampayan ini alim. Kalau mengaji di Mekah itu beliau menguasai 35 fan pelajaran. Nah sering belum sampaikan, kita di pesantren aja paling mentok 15 pelajaran kan. Misalnya usul fikih, usul hadis, mantik, balaghah, ilmu arud, faraid, tafsir, Al-Quran, tasawuf, nahu, saraf, misalnya kan habis. Ini 35 karena beliau mencakupi dengan ilmu dunia, ilmu astronomi, ilmu falak, beliau mencakupi ilmu keduniaan juga. Nah, artinya untuk kemaslahatan dunia. Dan lagi mengamalkan dengan ilmunya dan memberi fatwa di daerah Banjar. Jadi setelah beliau alim, beliau itu mengamalkan ilmunya, ya kan? Setelah alim mengamalkan, jangan setelah kita mengaji kerja amalkan hilang nanti, ya kan? Makanya bila kita mengajilah Al-Quran gak sengaja menghafal, bila sengaja menghafal hilang satu huruf aja ingatan itu, maka dosa besar. Sama ilmu kita tuntut, dapat kita ilmu itu tidak diamalkan, maka berdosa besar. Maka amalkanlah ilmu yang sudah itu. Mudah-mudahan kita semua selalu mengamalkan apa yang kita ketahui dan dianugerahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian lagi, dan adalah dia bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi beliau mazhabnya Imam Syafi'i meskipun beliau menguasai 4 mazhab, ya kan, 4 mazhab, tapi beliau mengajarkan mazhab Syafi'i. Jadi perlu tahu salatnya mazhab apa. Kata aja aku 4 orang tua aja, tidak aku 4-4an aja. Nah 4-4an ini tidak sah. Kan di dalam fikih, di dalam matan Sitin Mas'alah di bab pertama itu pembukaan, barang siapa sholat dan berwudu dalam keadaannya jahil, tidak tahu tata cara wudunya, meskipun sah persis sama di orang, sama punya orang, maka sholat dan wudunya sia-sia, ya kan, sia-sia. Misalnya wudu melihat punya kawan aja, kawan wudunya gitu, sholatnya gini aja, tapi tidak pernah belajar, maka sholat dan wudunya tidak pernah, meskipun fasih daripada punya orang. Nah gitulah, itu ada di matan Sitin Masalah, biasanya kelas 4 ibtidaiyah itu biasanya diterangkan itu. Makanya belajar, setelah belajar amalkan, mudah-mudahan ilmu itu selalu menjadi syafaat kita nanti di akhirat nanti. Jadi beliau bermadzhab Imam Syafi'i meskipun beliau menguasai daripada 4 mazhab. Jadi bilanya tidak tahu inilah masalah mazhab yang ikut-ikutan berdebat. Kan kemarin tuh ada orang kan ceritanya daerah sana, daerah Handil, cuma ada nyebut tempatnya lah, mayat itu wafat, ya, mayatnya wafat sudah mayat kan, artinya ada mayat mau disolatkan, pas mau disolatkan ujar mazhab yang satu ini kepalanya bila mayat perempuan tuh kiri. Ada tidak kira Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu kanan sunahnya, tidak kiri, biasanya kanan. Jadi bulak-balik mayat, dibulak-balik, akhirnya Pak buyar semuaan, kan usah jadi sembayangan semuaan ya katanya.